Wisata cagar alam merupakan wisata yang ada banyak tumbuhan dan satwa yang unik dan indah. Dapat dijadikan sebagai objek foto. Suasana lingkungan yang segar, asri, sangat mendukung untuk relaksasi. Jadi pikiran lebih fresh dan rileks. Salah satu contoh tempat wisata cagar alam yaitu Alas Kedaton, Bali. Alas Kedaton, Bali merupakan sebuah hutan lindung dengan luas sekitar 12 hektar. Daya tarik objek wisata ini terletak pada para penghuninya yang berjumlah sekitar 2.000 ekor kera. Alas Kedaton berlokasi di daerah Tabanan, Bali, tepatnya di Desa Kukuh, Kecamatan Marga. Pertama kali memasuki gerbang, kita akan disambut ratusan kera lucu. Jangan khawatir, kera di tempat ini sudah jinak dan familiar dengan keberadaan wisatawan. Jadi kemungkinan sangat kecil ada kejadian diserang kera, asalkan pengunjung juga tidak bertindak kasar. Om Swastiastu. Saya Nilu Putu Epayani dengan NIM 20020138335, kelas 5A Manajemen Sore. Pada kesempatan kali ini, saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Bisnis Pariwisata untuk membuat video di tempat wisata. Dan saya memilih Museum Bali Denpasar. Museum Bali terletak di Jalan Mayor Wisnu Denpasar. Museum Bali merupakan objek wisata budaya yang menyimpan berbagai peninggalan masa lampau dari penduduk Bali dan etnografinya. Harga tiket masuk untuk dewasa yaitu Rp25.000 dan untuk pelajar hanya Rp5.000. Ada 4 gedung museum yang arsitekturnya sesuai dengan nama daerahnya. Gedung yang pertama yaitu Gedung Timur, di mana gedung ini terbagi menjadi 2 lantai. Lantai 1 dipamerkan benda dari zaman prasejarah seperti pada masa berburu, bercocok tanam, dan perundagian. Lantai 2 dipamerkan benda yang berkaitan dengan budaya Bali seperti seni rupa dan alat pertanian. Gedung Buleleng. Bangunan ini memiliki gaya khas pura di Bali Utara. Memiliki koleksi berbagai uang kepeng dari Majapahit, Banten, Palembang, dan Cina dari abad ke-8 sampai 9 Masehi. Gedung Karangasem. Arsitekturnya menyerupai tempat raja menerima tamu-tamu penting yang dinamakan Balai Penangkilan atau Balai Panjang. Gedung ini menyimpan koleksi benda bersejarah, benda arkeologi, dan benda seni rupa modern. Pamerannya bertema Chili yang menjadi lambang kesuburan dan kesejahteraan. Yang terakhir, Gedung Tabanan adalah gedung bantuan dari Raja Tabanan yang letaknya paling utara.
Koleksi yang ditampilkan adalah peralatan tari seperti kostum tari, semua jenis topeng untuk tarian topeng, dan keris-keris atau pedang tradisional Bali yang ditata secara kronologis berdasarkan fungsinya. Bagi wisatawan yang berkunjung ke museum ini tentunya akan mendapatkan pengetahuan mengenai sejarah dan budaya Bali. Di dalam museum ini terdapat banyak sekali spot foto. Selain itu, tempat ini juga dijadikan sebagai latar belakang untuk pemotretan foto pre-wedding. Objek wisata lain yang dekat dengan Museum Bali yaitu terdapat sebuah pura Jagatnata. Kemudian tepat di depan Museum Bali terdapat lapangan puputan Badung Denpasar yang biasanya digunakan untuk berolahraga dan bersantai oleh masyarakat sekitar. Serta terdapat beberapa pedagang yang menjual berbagai kuliner lokal. Halo, nama saya Kadet Sandra Suwarnata dengan nomor NIM 200213836. Sekarang kita akan menuju ke Ciking Res Teras yang berada di Desa Tegalalang, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Untuk menjangkau daerah tersebut membutuhkan waktu, kalau dari Denpasar itu sekitar 60 menit dan dari Kota Gianyar itu sekitar 30 menit. Dalam perjalanan kita akan disuguhkan oleh toko oleh-oleh dan pernak-pernik. Di Ciking Res Teras banyak tempat-tempat yang menyewakan swing atau ayunan dan wahana lainnya. Untuk masuk ke kawasan wahana itu kita perlu membayar 50.000 untuk turis lokal dan 100.000 untuk turis luar negeri. Nah, di sini kita akan disuguhkan oleh pemandangan daerah Sering yang terhampar luas. Dimana timing saya kesini itu kurang tepat karena kondisi padi sudah dipanen. Halo guys, bertemu lagi dengan saya guys, Ibu Agus ini pertama guys. Kali ini kita akan nancang guys ke daerah Monkey Flores, objek wisata Sangeh guys. Yuk kita akan menuju lokasi guys. Sudah sampai guys di depan objek wisata Sangeh guys. Wah, baru sampai sini kita udah disambut guys dengan beberapa monyet guys dan pemandangan yang sudah indah sekali guys. Nah, di sini juga ada loket pembayaran tiket masuk guys. Dikenakan biaya untuk dewasa 30.000 dan untuk anak-anak 15.000 guys. Nah, kali ini kita akan masuk guys ke dalam objek wisata guys. Yuk kita masuk guys. Wah, di sini juga kita disambut guys dengan beberapa monyet guys. Nah, untuk disarankan untuk teman-teman yang mau lancang ke objek wisata Sangeh guys, disarankan tidak memakai perhiasan, kalung ataupun yang lain-lain guys, takutnya diganggu oleh. Nah, di sini selain kita bisa bersantai-santai dengan bertemu dengan monyet guys, di sini juga kita bisa berfoto-foto dengan patung yang indah guys. Yuk kita masuk ke dalam guys sambil berfoto-foto. Yuk guys, cekidot, berangkat. Nah, sekarang waktunya kita masuk mengeksplor bagian dalam hutannya guys. Wah, di sini juga ada teman kita yang menguap guys, ada juga yang lagi bersantai guys.
Wah, dapat dilihat di sini pemandangannya masih asri dan terjaga guys, dan beserta puranya guys. Di sini juga ada kolam guys untuk kita bersantai guys. Nah, sekarang kita masuk ke parkiran belakang guys. Di sini juga parkirnya sangat luas dan juga ada wantilan guys yang besar untuk kita bersantai. Nah, di sini juga ada tempat shopping guys untuk kita yang belanja, untuk yang teman-teman doyan shopping guys. Nah, kali ini kita akan mengeksplor bagian pura guys. Wah, sebelum masuk kita bagian pura guys, kita disambut dengan patung yang sangat besar guys, yaitu patung Balada Cinta Rahwana. Wah, dapat kita lihat guys, di sini para tamu sedang asyik lagi belancong melihat teman-teman kita guys. Jangan lupa guys, untuk berkunjung di objek wisata Sangeh ini kita membawa pisang untuk bekal para teman-teman kita guys. Dapat dilihat di sini guys, para guide lagi asyik memotret tamu yang sedang berfoto bersama monyet guys. Nah, sudah saatnya kita mengeksplor bagian pura guys, yaitu Pura Bukit Sari. Ini selain juga kita bertemu dengan pura guys, di sini juga ada banyak pohon-pohon tinggi, yaitu pohon lanang wadon Sangeh guys. Nah, di Pura Bukit Sari ini guys terdapat dua pura guys. Pura yang kecil yaitu Pura Melanting, dan pura yang besar itu yaitu Pura Bukit Sari guys, yang masih dijaga keasliannya dan kesakralannya oleh masyarakat sekitar guys. Masyarakat juga menyakralkan keberadaan monyet itu juga guys, karena keberadaan monyet itu adalah sangat terkaitan dengan adanya Sangeh itu sendiri guys, yang juga disebut sebagai Due atau dewa dari Pura Bukit Sari guys. Nah, sudah tiba saatnya kita berada di ujung video guys. Nah, ini dah tampak belakang dari objek wisata Sangeh guys. Nah, di sini juga terdapat restoran, yaitu restoran Umah Bojo guys, bagi teman-teman yang suka makan di tepi jurang guys dan melihat monyet bergelantungan guys. Nah, sekian review saya tentang objek wisata Sangeh guys. Bagi teman-teman yang ingin berkunjung, silahkan berkunjung ke objek wisata Sangeh guys. Di sini juga terdapat patung yang sangat megah, teman-teman monyet kita, dan terdapat pura yang masih terjaga keasliannya. Sekian guys, sukses semua, terima kasih. Hai guys, kenalin aku Mira. Kali ini aku mau ngajak kalian jalan-jalan ke desa wisata Cemagi, salah satunya yaitu Pantai Langit. Yuk ikutin perjalanannya. Desa Cemagi adalah desa yang terletak di Kecamatan Mengui yang langsung berbatasan dengan Kabupaten Tabanan. Memiliki keindahan alam di mana banyak bentangan pesawahan yang langsung menuju pantai. Saat memasuki areal pantai, kalian akan disuguhkan dengan pemandangan pura yang berada di atas karang. Pura tersebut merupakan tempat suci yang bernama Pura Luhur Gede Batu Ngaus yang menyerupai Pura Tanah Lot dengan kondisi pura yang berada di tengah laut dan berdiri kokoh di atas batu karang besar.
Pura yang diyakini sebagai Istana Dewi Kemakmuran yang berkaitan dengan ide Betari Danu yang juga menjaga wilayah pesisir pantai. Selain itu, tentunya kalian juga akan disuguhkan dengan pemandangan pantai yang indah. Dan di sepanjang areal parkir, kalian bisa membeli makanan dan minuman dari warung-warung yang dikelola oleh Desa Cemagi, sembari duduk menikmati pemandangan sunset di sore harinya. Oke, sekian video jalan-jalan kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putu Gematri Dana Saputra. Hari ini saya berada di Hidden Strawberry Garden Bedugul. Di sini dibagi menjadi dua area. Di area atas terdapat kebun bunga berserta kebun sayuran. Ini sayuran yang bisa kalian temukan seperti labu seperti ini. Di area bawah terdapat kebun stroberi dan beserta buah lainnya seperti mulberry dan lemon. Di area bawah ini kalian bisa memetik stroberi sepuasnya. Dan jangan lupa memilih stroberi yang besar dan merah ya guys. Ini salah satu tanaman mulberry yang siap petik. Ingat, yang berwarna hitam ya guys, seperti ini. Setelah memetik stroberi, di sini disediakan tempat untuk bersantai. Oh iya teman-teman, di sini harga stroberi yang dijual oleh ibu ini adalah 50.000 per kilo. Dan kalian juga dikenakan tiket masuk, yaitu per orang 10.000. Jika kalian ke Bedugul, jangan lupa membawa oleh-oleh khas Bedugul seperti saya ini ya guys. That was the last time, the last time. Gunung Batu Karu terletak di Kabupaten Tabanan, memiliki ketinggian 2.276 mdpl, merupakan gunung tertinggi kedua di Bali setelah Gunung Agung. Seperti inilah kondisi dan suasana pada saat pendakian atau pada saat trekking di Gunung Batu Karu. Kawasan ini pun sudah menjadi kawasan cagar alam, sehingga tidak boleh melakukan perambahan hutan karena sudah dilindungi. Sudah ada keputusan menteri dan menjadi salah satu areal hutan lindung di kawasan Pulau Dewata, Bali, dan salah satu destinasi trekking di Kabupaten Tabanan. Pada saat puncak nanti ada yang namanya Pura Puncak Kedaton, dan di lereng ada yang namanya Pura Satkayangan atau Pura Batu Karu, yaitu berdiri sejak abad ke-11. Pada saat trekking kami memerlukan waktu 5 jam untuk mencapai puncak Pura Kedaton tersebut. Sampai sekitaran jam 6 sore kami sampai di puncak, dan dengan gerimis hujan pada saat itu kami pelan-pelan menaiki trekkingan yang licin terkena air hujan dan ranting-ranting di kanan kiri yang sangat banyak dan menyebabkan goresan-goresan luka kecil. Tapi kami tetap waspada terhadap ranting-ranting di sebelah kanan dan kiri karena itu resiko saat mendaki pada saat trekking, dan ini kawasan Gunung Batu Karu di malam hari. Inilah kondisi pada saat di siang hari, masih sejuk tapi panas, dan di puncak Kedaton ini kami beberapa akan melakukan kembali turun untuk pulang. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih. This is what I do for fun, not what I do for living.
Berbicara tentang destinasi wisata yang terdapat di Pulau Bali, Kabupaten Gianyar tentunya tak pernah luput dari daftar tujuan. Perkenalkan, saya Made Gedeoka Permana, dan di sini saya ingin memperkenalkan sebuah objek wisata yang terdapat di Kabupaten Gianyar, yaitu Pura Gunung Kawi Sebatu. Objek wisata ini berlokasi di Desa Sebatu, Kecamatan Tegalalang. Selain terkenal dengan keindahan alamnya, Pura Gunung Kawi Sebatu juga menunjukkan pesonanya melalui indahnya arsitektur pura dari zaman dahulu yang hingga saat ini menjadi daya tarik bagi wisatawan. Sebagai salah satu wisata budaya yang mengandung unsur sejarah, wisatawan yang berkunjung ke tempat ini dapat merasakan bagaimana nuansa kuno serta suasana spiritual yang dihadirkan. Memasuki kawasan utama dari pura ini, wisatawan dapat menyaksikan bagaimana keunikan dari benda-benda kuno yang disakralkan, serta dapat melihat bagaimana pemandangan dari indahnya arsitektur dari setiap bangunan suci yang ada di kawasan pura ini. Di kawasan pura ini juga terdapat kolam dan juga pancoran yang digunakan sebagai tempat melaksanakan pengelukatan bagi masyarakat sekitar dan juga wisatawan. Beralih ke sisi lain dari kawasan pura ini, kita disuguhkan pemandangan berupa indahnya kolam yang dipenuhi banyak ikan hias. Setiap wisatawan yang berkunjung ke tempat ini tentunya tidak pernah lupa untuk mengabadikan momen. Dari luasnya kawasan di Pura Gunung Kawi Sebatu ini, wisatawan dapat memilih untuk mengambil gambar baik di kawasan kolam ikan maupun di kawasan utama pura. Pura Gunung Kawi Sebatu juga menjadi bukti bagaimana peninggalan sejarah tetap hidup berdampingan seiring dengan perkembangan zaman. Dan inilah sudut indah dari Pulau Dewata yang harus dikenal oleh dunia. Hai, kenalin, aku Ida Yuputumita Utami Dewi, bisa dipanggil Dayu Meita dengan NIM 3913 kelas 5A Manajemen Sore dari Universitas Hindu Indonesia. Hari ini aku lagi ada di tempat wisata yang bernama Goa Gajah, dan untuk kalian yang suka akan wisata kebudayaan, cocok banget nih untuk mengunjungi tempat wisata satu ini. Bisa kalian lihat juga, akses parkir yang ada di tempat wisata ini cukup luas. Dan harga tiket masuknya untuk wisata asing adalah 50.000 untuk dewasa dan 25.000 untuk anak-anak. Sedangkan untuk wisatawan domestik, harga tiketnya ialah 30.000 untuk dewasa dan 15.000 untuk anak-anak. Sepanjang jalan untuk menuju ke Goa Gajah, kalian juga bisa melihat sampai dengan membeli cenderamata seperti kerajinan dari keramik, patung, lukisan, tas, sampai dengan baju. Jalan untuk menuju puranya, kita harus menuruni beberapa anak tangga yang langsung disuguhkan dengan pemandangan pura yang ada di bawahnya. Sedikit sejarah dari Goa Gajah, yaitu
Gua Gajah merupakan salah satu destinasi wisata sejarah yang terletak di Desa Bedulu, Kecamatan Blabatuh, Kabupaten Gianyar. Letak Gua Gajah dari Denpasar menuju Gua Gajah yaitu 27 km. Pengambilan kata Gua Gajah diambil dari kata Lua Gajah yang berarti sungai gajah, yang dapat diartikan bahwa tempat tersebut adalah tempat pertapaan yang berada di sungai. Nama Gua Gajah sendiri diambil dari kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca pada tahun 1365 Masehi. Gua Gajah dibangun sekitar abad ke-11 Masehi ketika masa pemerintahan Raja Sri Bedulu yang pada saat itu pula bersamaan dengan masa kejayaan Majapahit yang dipimpin oleh Hayam Wuruk. Dari situs arkeologi Indonesia, pada tahun 1954 sampai 1979 yang menghasilkan ditemukannya sebuah kolam kecil yang sekarang berada di depan mulut gua dengan 6 patung perempuan beserta pancurannya. Bali hanya dikenal sebagai pulau tempat warisan agama Hindu dan Islam, maka dari Gua Gajah akan menunjukkan bahwa Bali juga memiliki warisan dari agama Buddha. Selain itu, dari perspektif sejarah Gua Gajah merupakan situs yang dapat menerangkan proses Hinduisasi awal di Bali dan juga dapat dijadikan sebagai bukti nyata akan keberadaan sebuah kerajaan tertua di Bali, yaitu Kerajaan Bali atau yang lebih terkenal dengan nama Kerajaan Bedah Hulu. Di dalam Gua Gajah sendiri, terdapat lorong dan lampu redup yang menyinari lorong. Lorong di gua ini sendiri berbentuk T, jadi terdapat cabang ke kiri dan ke kanan. Di dalam lorong sebelah kiri terdapat 3 buah lingga, dan di sebelah kanan terdapat patung Ganesha. Sekian sejarah singkat dari tempat wisata Gua Gajah yang terletak di Kabupaten Gianyar. Jadi untuk kalian yang penasaran akan kebudayaan lainnya yang ada di tempat wisata tersebut, bisa dapat langsung mengunjungi Gua Gajah ya. Terima kasih.